dia kan petakilan nih anaknya nih. Iya suka kalau ketawa ngakaknya tuh ngakak parah gitu. Dan karakter dia sebaliknya nggak boleh kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi emang kadang-kadang suka gue tahan del gitu. Dia suka nakut-nakutin sebenarnya. Iya. Siapa? Nggak, maksudnya ke Dela nggak ya? Tapi ke orang apa namanya? Misalnya pemain baru yang syuting Bang Rako gitu. Terus suka nakut-nakutin kayak Bang Rako galak hati-hati, galak gitu. Bang Rako tuh galak banget marah gitu. Itu maksudnya apa itu? Enggak, bercanda aja. Aslinya mah enggak. Biar mereka ini apa? Mereka jadi serius gitu enggak, bercanda aja. Abis itu pas mereka tahu Bang Rako ternyata asik banget, kayak, lu ngerjain gua lu jalan gitu kayak gitu. Apa boleh saya tahu bagaimana suami Nyonya memperlakukan Nyonya di atas tempat tidur? Tuan, bukan itu yang dicari perempuan. Tapi mungkin itu yang dicari oleh istri saya, Nyonya. Kalau Tuan tega menyukai seseorang yang Tuan cintai. Bagaimana kalau orang yang saya cintai adalah orang yang berbagi rahasia dengan saya? Apa cinta mampu menaklukkan hasrat yang tidak pada tempatnya? Halo Sobat Eka. Kembali bersama podcast Kinari Bersama saya Kintoko. dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa nih Mas? Ada 2 pemain bintang utama film Kamboja. Ada Dela Gartian dan Adipati Dolken. Kenapa ke situ? Aduh. Mas Dodot, Mbak Dela, apa kabarnya? Baik. Mau ngomong apa? Ya ini. Tadi udah Ini kan filmnya mau tayang nih Mas Ari. Tapi berapa sih, tanggal berapa? di platform digital Klik Klik Film. Film. Tanggal 13 Mei. 13 Mei. Jadi hitungan hari akan tayang film mereka berdua, film terbaru. Barangkali Dodot sama Mbak Dela boleh cerita lah ini. Kenapa ambil tawaran ini, kemudian perannya apa? Kayaknya seru gitu ceritanya. Latar belakang ceritanya juga menarik karena bukan zaman now nih. Apa karena tawaran pemain utama lagi ya kan atau seperti apa? Ya, kenapa mau ambil film ini yang pasti karena ceritanya bagus banget. Naskahnya tuh apa ya, puitis gitu loh. Dan apalagi di tahun 50-an dan kalau ngomongin soal film ini pertama kali aku bermain di set 50-an gitu. Jadi kan nambah lagi ya gitu kayak pengalaman untuk bermain di tahun itu juga gitu. Terus yang kedua ya karena main sama Dodot gitu, itu mempermudah segalanya juga. Soalnya udah sering ya, udah sering ya. Kental ya. Besti. Lama-lama paketan Mas Ari. Bosan nggak dong? Lagi todong ya. Ya, terus yang ketiga aku dari dulu pengen banget bekerja sama dengan Bang Rako dan akhirnya kesampaian. Jadi ya kenapa enggak? Adipati Dolken. Iya, ini sebenarnya ini satu gelondongan sama jadi syutingnya itu deketan sama waktu gue syuting Sansano Savana waktu Klik Film itu ya. Jadi ini syuting pertama gue sebenarnya Klik Film. Oh. Yang ini nih. Dan yang tayang di Klik Film. Yang tayang di Klik Film. Itu? Iya, tapi dia duluan yang tayang. Oh iya. Savana duluan, Savano Sensano duluan. Syutingnya ini duluan. Iya. Nah, gue pengen nyobain main di Klik Film karena menurut gue di Klik Film itu apa ya, tempatnya untuk kita bisa explore lagi. Karena nggak semua film yang ada di Klik Film bisa tayang di bioskop kan. Yeah. Ada sensor, ada segala macam lah. Maksudnya banyak art film yang tayang di Klik Film gitu maksud gue. Dan buat gue ini kesempatan gue untuk terus ngasah maksudnya kemampuan gue, terus kayak at least api gue tuh nggak padam gitu maksud gue. Passion gue tuh tetap bisa gue kasih makan terus gitu kan. Bukan film yang ngepop terus, bukan film yang maksudnya bisa dinikmatin sama semua orang terus gitu. Tapi film yang maksud gue lebih apa ya, lebih indie lah ibaratnya gitu, lebih passionate gitu. Maksudnya bukan passionate ya, takutnya gue bilang semua film gak passionate ya. Jadi blunder ya. Jadi blunder lagi. Lebih indie lah, lebih indie lebih art house gitu. Ya udah itu sih. Dan kenapa gue mau ceritanya bagus banget juga. Terus
ini Bang Rako juga pertama kali bikin quick film kan. Maksudnya banyak pertama kalinya yang menurut gue tuh bikin seru gitu. Itu sih Dari awal berarti udah tahu ini akan muncul di quick film ya? awalnya membuat quick film dari awal Oke. ya. Gitu sih. Jadi emang tujuannya itu. Nggak taunya ada desas-desus tadinya. Ini kan film udah tahun lalu kan waktu Jangan. pandemi itu kan. Nggak tahu desas-desus katanya mau dibikin di bioskop. Oke. Berarti kan ngasih tanda kalau filmnya bagus dong berarti gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata entah kenapa jadi buat quick film lagi gitu. Bukan berarti filmnya nggak bagus kan? Bukan. Tetap bagus kan? Mungkin strategi marketing, strategi Ya. apa segala macam itu sih maksud gue, gitu sih. Tapi setelah Love for Sale 2, kemudian akhirat Jangan disebut. nggak apa-apa Mas Ari. Lembaga sensor film. Love for Sale 2, kemudian di film akhirat, ini sekarang kan kalian ketemu lagi di Kamboja. Memang karena Dodot melihat lawan mainnya Della Dartian, kemudian Della Dartian melihat, oh gua sama Dodot lagi mainnya. Itu apakah jadi pertimbangan kalian ketika terima tawaran dari Mas Rako? Iya. Jadi, lihat kita udah kompak banget ya, udah kompak banget. Guys, gimana ya? Iya. Gano sama Momi Ini gue yakin Mas Ari, besok ada film lagi mereka berdua nih. Dari mana Aven nih? Iya. Jadi emang Mas Rako lagi ya Mas Agin. jadi emang apa itu sih emang itu udah jadi poin plus lah untuk kita gitu. Maksudnya jadi poin plus karena kita udah kenal lama banget gitu dan kita udah tahu satu sama lain ya. Dengan syuting yang sangat pendek ini persiapannya gitu maksud gue, dengan sangat singkat persiapannya, itu jadi bukan hubungan chemistry ini bukan jadi hal yang kita pentingin lagi akhirnya. Karena kita udah luar kepala gitu masalah ini kan gitu, dan akhirnya fokus kita bisa beralih ke tempat yang lebih penting, which is ya kayak skenario seperti apa gitu kan, dialog kita seperti apa, kayak gitu-gitunya sih maksudnya. Jadi emang mungkin tujuannya kita barengnya di sini juga ya untuk itu juga gitu sih, mempersingkat waktu latihan kita untuk chemistry Iya. gitu. Itu memudahkan kalian saat syuting. Iya jelas Iya, jelas jelas. banget. Artinya ada ini ya, Dela ngerasa ada gampang nih ya sama Dodot lagi, atau justru menemukan tetap ada tantangannya itu, tetap Ada kesulitan. Iya, kita susahnya sama- tetap ada sama gitu. syuting. Ngomongin soal tantangan ya pasti kan kalau kita kan nggak mungkin setiap project harus sama. Makanya gimana cari perbedaan gitu kan di sini. Tantangannya lebih ke situ gitu kan kayak tapi kan untuk mempermudahnya ya itu Kak, karena kita udah saling sama-sama tahu gitu. Jadi dan di sini kan juga istilahnya karena waktunya yang sangat minim gitu. Jadinya kita jadi bahu-membahu untuk buat ini jadi lebih baik lagi gitu. Banyak ngobrolnya lah gitu, karena aku udah tahu banget nih isi otak Dodot gimana, Dodot udah Tahu selahnya lah ya. tahu selahnya gitu. Jadi enak banget gitu bekerja sama, karena kan nggak mudah ya untuk berpartner sama orang, apalagi orang baru kan perlu waktu. Biasanya ya, take time sih di situ kan. Iya. Kenalan tuh lumayan lama kenalan kan. dulu gitu, kayak kasarnya PDKT dulu biar bisa lebih nyaman satu sama lain. Tapi kan kalau kita berdua karena udah kenal lama, aku sebelum main film juga udah kenal lama Dodot kayak 8 tahunan lebih lah gitu. Jadi ya udah nggak ada boundary-nya gitu. Jadi ya udah enak banget gitu. Tapi justru malah kalian tuh selama proses syuting jadi gimana ya? Jadi banyak nggak sih yang mengulang karena bercanda-bercanda kan memang udah kenal gitu kan? Bahkan kalian kenalnya kan ini berteman ya, bukan kenalnya itu bukan pacaran gitu, tapi berteman gitu. Malah justru selama proses syuting seru tapi ada banyak pengulangan karena banyak bercandanya gitu, seperti apa? Itu sih kita tuh bisa ngebedain porsi kita. Kita tahu di mana kita lagi main, di mana kita tahu kita di mana lagi serius banget gitu. Dan gue tipikal orang kalau lagi di lokasi syuting gue pakai kacamata kuda gitu loh. Iya, justru dia kan petakilan ya anaknya. Iya, suka kalau ketawa dibuka loh. Tapi ngapa parah gitu. Dan karakter dia sebaliknya nggak boleh kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi emang kadang-kadang suka gue tahan del. Gitu sih. Jadi emang gue lumayan ini sih lumayan serius gitu, kalau lokasi itu serius gitu, nggak banyak bercanda. Paling kalau lagi break gitu bercanda boleh gitu. Tapi gue pakai kacamata kuda banget, emang kayak serius fokus gitu. Ya santai tapi fokus gitu sih. Artinya tantangannya kalian bagaimana menaklukkan karakter masing-masing ya? Iya, akhirnya di situ Si sih. Dodot karakternya si siapa tadi? Bayu, kemudian Dela si Danti. Itu ya menghadapi karakter sendiri aja ya. Iya. Tantangannya di situ ya. Nah, kalau Mas Rako itu Mas Rako tuh kan suka ini suka tadi sempat gue tanya suka
pakai Dodot di hampir setiap film ya. Apakah itu juga memudahkan Dodot terutama saat Proses eksekusi berlangsung di gitu. lokasi syuting? Iya, itu jelas sih. Maksudnya kayak hubungan gue Bang Rako tuh udah bukan hubungan kayak profesional kerja doang sebenarnya. Maksudnya kayak dia jadi abang gue, kalau gue cerita apapun tuh ke dia gitu. Terus kayak, maksudnya kita udah tahu satu sama lain lah, udah sedeket itu gitu. Jadi emang buat waktu yang sesingkat ini, mungkin Bang Rako memilih gue juga untuk mempermudah semuanya juga gitu kan. Maksudnya kayak gue bisa, Bang Rako tuh nggak perlu cerita panjang lebar untuk ngejelasin satu hal gitu ibaratnya. Karena kan kalau kenalan lagi sama mereka lagi, ini hubungan tuh menurut gue akan sama seperti gue ke Dela dengan gue ke Bang Rako gitu sebenarnya. Jadi mungkin Bang Rako melihat itu juga sama kali. Maksudnya kayak emang tujuannya adalah mempersingkat dan mempermudah syutingan waktu di lokasi sih. Gitu sih. Jadi emang kenapa pakai gue ya? Dia nggak perlu ngomong A B C D, gue udah tahu doang, udah tahu gitu, gue udah paham gitu. Dia tadi menjadi penganut paham apa tadi, dia menunjukkan sesuatu, dia menyebut salah satu nama sutradara yang memang sutradara Hollywood ini dia selalu pakai satu aktor ini aja. Ini Tarantino. Nah, kayaknya. Iya. Tapi sebelum lebih jauh nih kita ngobrolin kalian sama syuting atau seperti apa, kenalin dulu dong karakter yang main kalian. Belum dikenalin loh karakter kalian. Jadi tengah ya, jadi Pak. siapa dan seperti apa karakternya. Oke, karakter gue berperan sebagai Bayu. Bayu itu dia salah satu penulis di redaktur berita gitu di tahun 50 sampai 60-an itu. Dia orang introvert, dia sangat sangat mendem gitu, sangat dalam gitu. Dia bukan tipikal orang yang suka ngomong, tapi kalau dia menuangkan pikiran dan perasaan dia tuh lewat tulisan gitu. Jadi emang dia puitis, dia suka sastra gitu. Jadi emang menurut dia menulis itu adalah salah satu jalan untuk bisa menyuarakan perasaan dia ke semua orang gitu sih. Kalau dia Kalau aku di sini berperan sebagai Danti. Danti ini bekerja sebagai penjaga perpustakaan gitu, dan dia itu introvert banget dan ngomong juga seadanya gitu. Tipikal wanita-wanita zaman dulu banget yang istri idaman semua orang gitu loh, yang nggak neko-neko, dan dia tuh tipe yang mendem, semuanya tuh dipendam gitu kan. Dan makanya dia mungkin melihat dirinya dia di Bayu juga ya, dan kita punya banyak kesamaan yaitu di bidang sastra gitu yang bikin dia happy juga untuk ketemu Bayu gitu. Dan di sini dia juga punya konflik dalam rumah tangga lah kasarnya seperti itu. Dela Dodot ini maksudnya untuk mendalami karakternya gitu, apalagi Dela tadi bilang 180 derajat ya karakternya sama si Danti ini. Untuk Dodot mungkin apakah memang menulis dan menjadi sebuah orang reporter berita ya? Reporter berita itu memang susahkah didalaminya, dan Kadela ini menjadi seorang sastra, suka sama sastra, menjaga ini, terus juga introvert orang itu susahkah? Karena kan Kadela tadi dibocorin sama Dodot kan orangnya petakilan ya, susah nggak sih untuk menahannya ini? Siapa dulu ya? Dodot dulu. Nggak ada yang gimana sih sebenarnya. Maksudnya gue nggak sampai nulis, metodenya tuh nggak metode banget gitu. Baik lagi karena persiapannya singkat ya. Jadi kayak apapun yang bisa gue lakuin adalah sebenarnya cuman gue tipikal orang yang lebih ke perasaannya dulu. Jadi gue mengerti perasaannya si karakter yang gue mainin itu apa dulu, itu dulu sih. Karena menurut gue setelah gue dapetin itu, kayak gestur, kayak cara ngomong gue, terus kayak waktu dia ngetik itu bukan dia bukan nulis tapi dia ngetik, mesin tik. Cara dia ngetik, cara dia megang rokoknya gitu, cara dia ngelakuin semua itu tuh itu kan keluar dengan sendirinya menurut gue. Tapi yang gue fokusin banget adalah dengan waktu yang terbatas itu gue cuma fokus sama ini maunya dia nih apa nih, perasaan dia tuh apa sebenarnya, apa yang mau dia sampaikan. Itu sih yang gue baca terus gitu sih. Sisanya tuh kan ngikut menurut gue gitu sih. Jadi ya itu gue fokusnya ke perasaannya karakter gue dulu itu. Kalau Kadela sendiri? Kalau aku untuk Danti, karena ya itu waktunya yang minim juga, dan sebenarnya kalau ngomongin soal naskah itu dialog kita tuh benar-benar jujur susah banget ya, karena bahasanya tuh baku banget dan puitis gitu, tapi bagus gitu. Maksudnya ini yang bikin fokus utama adalah ini gimana caranya biar kalau kita lafalin ini nggak kaku gitu, gimana caranya biar ini enak gitu
didengar gitu, dan gimana caranya biar orang tuh percaya bahwa kalau nonton ini di tahun segitu. Waktu itu dengan waktu yang minim aku coba nonton film Tiga Darah kan. Dan untungnya dulu pernah teater di tahun segitu juga, 1000 Kunang di Manhattan-nya Umar Khayyam kan gitu. Jadi setidaknya sudah ada gambaran dunia tahun segitu, itu yang membantuku untuk masuk ke dalam karakternya Danti. Kalau untuk sifatnya Danti sendiri ya ini jadi challenge banget untukku, karena Danti kan introvert banget, susah ngomong. Sebenarnya aku yang bertolak belakang gitu. Kalau aku ya maksudnya kalau ada apa-apa ya diomongin gitu. Kalau Danti kan nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya biar apapun yang aku pikirin ya aku masukin ke dalam gitu, nahan gitu. Dengan lawan main seperti Revaldo ada kesulitan banget. Wow, cintu saja tidak. Sama Rangga. Rangga series. Iya, Rangga sinetron. Iya, kalau sama Revaldo karena kita dulu pernah main film bareng juga, jadi udah klik lah gitu. Apalagi dia jadi suamiku ya, jadi udah enak banget lah gitu. Separtner kita udah sama-sama tahu akan ngapain dan harus gimana. Kalau Dela sama Mas Rako kan baru sekali ya. Nah, itu pasti melihat Mas Rako tuh beda dengan Dodot melihat Mas Rako ya. Udah sering main pasti bareng. Sempet canggung barangkali atau pasti ya biasa aja di hari pertama tuh sudah pasti ya, kayak Kulon Won dulu lah gitu, kasarnya gitu, adaptasi dulu dengan ambience kerjanya Mas Rako gimana gitu kan. Dan hari kedua, hari ketiga ya udah mulai lemes lah gitu, udah mulai enak karena Bang Rako juga orangnya asik banget ternyata gitu, nggak menyeramkan yang aku kira gitu loh. Maksudnya kan karena kan namanya sudah besar sekali ya kan iya kan aku juga nggak tahu aslinya gimana, tapi cukup banyak diceritain sama Dodot, Bang Rako enak kok orangnya gitu. Begitu beneran ketemu dan kerja sama Bang Rako dan orangnya semenyenangkan itu, jadi ya udah adaptasi emang di hari pertama sih, hari kedua, hari ketiga tuh udah enak banget. Gue tuh suka nakut-nakutin sebenarnya. Iya. Siapa? Enggak, maksudnya ke Dela enggak ya, tapi ke orang apa namanya? Misalnya pemain baru yang syuting Bang Rako. Itu kan nakut-nakutin kayak Bang Rako galak katanya. Galak. Gitu-gitu. Bang Rako tuh galak banget gitu. Itu maksudnya apa itu? Enggak, bercanda aja. Aslinya maksudnya biar mereka ini apa? Mereka jadi serius gitu ya. Enggak, bercanda aja. Habis itu pas mereka tahu Bang Rafael ternyata asik banget, kayak, "Oh, lu kerjain gua lu sekarang." gitu kayak gitu aja. Ternyata enggak seserem wajahnya ya. Iya. Enggak seserem jenggotnya. Ada ini ya, tapi selama syuting kemarin berarti aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Selama syuting 6 hari meskipun di tengah pandemi juga so far enggak ada kendala ya. Iya, ya kita harus menyesuaikan lah, maksudnya kayak sekali misalnya dialog, soalnya perlukah harus berulang-ulang, harus mengulang ada nggak sih mungkin? Kayak nggak ada, nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Atau misalnya naik mobil, VW kodok, atau misalnya ngetik pakai mesin ngetik, Dodot ngerasa kaku atau ya biasa aja? Enggak sih, biasa aja. Normal aja ya? Normal aja, maksudnya kayak emang kita nikmatin sih syutingnya. Iya. Maksudnya kita juga mungkin ekspektasi kita tadi kan rendah lah ya, maksudnya kayak syuting cepet ya kan, syuting cuma 6 hari, terus persiapan sedikit. Maksudnya kita pikir kayak, oh ini kayak nggak seserius film, kita pikir gitu. Nggak taunya pas nyampe set, Bang Rako tuh ngebuat nuansa itu tetap syuting film gitu, dan wah kok seru banget ya gitu. Maksudnya kita nikmatin itu jadi banget sih. kebawa gitu Iya. loh, dari outfit, dari set, dari makeup gitu, jadi ya udah. Itu normalnya kalau Dela atau Dodot syuting memang waktu 6 hari itu terlalu pendek ya? Iya. Sangat pendek ya? Maksudnya Pasti. kayak kalau gue biasa syuting minimal 20 hari, 30 hari kan ketemu 6 hari kayak aduh cepet banget ya gitu, kayak nggak berasa jadinya. Tapi ternyata enggak sih, ternyata menyenangkan. Tiba-tiba selesai ya? Nih kalau misalnya nanti kalian berpasangan lagi, beradu acting lagi di depan kamera film gimana? Nggak apa-apa sih gue. Oke, terima ya? Terima. Terima kasih loh Dok sudah mau Sahabatan jadi Di depan kamera aja gue ngomong, di depan kamera. Kan nggak ada yang tahu kalau tiba-tiba dinawarin gue mainnya Dela, nggak gue salah gue. bosan banget. Persahabatan kalian kayak membawa berkah aja gitu ya. Kerja bareng gitu. Tapi Dela sempat adaptasinya susah nggak sih, kan ini peran yang maksudnya tahun 50-an ya, tahun ini pertama gitu dan
untuk adaptasinya, terus juga maksudnya sampai ngikutin gesturnya tuh adaptasinya lama kan atau memang sesulit apa gitu? Nah itu tadi aku dapat keuntungan dulu pernah teater di tahun segitu, dan waktu itu juga latihannya 1,5 bulan sendiri, jadi kayak apa ya, mengingat kembali Niko lagi gitu kan. Jadi agak cheating juga sih sebenarnya, kayak secara gestur dan dialognya aku coba ngambil di situ, tapi aku kemas untuk Danti juga, jadi ada perbedaan gitu kan gitu. Mungkin kalau aku dulu nggak teater mungkin akan susah banget, pasti gitu. Itu paling gaya rambut kan beda ya di poster itu ya. Terus secara fisik looknya memang hanya rambut aja ya sama baju ya. Iya, lebih ke logat dialognya sih, karena zaman dulu itu kan kita mau Logatnya beda banget. Iya. mau ngomong apa kabar aja kan riuh gitu ya. Waduh nih. Iya. Muter-muter kan zaman dulu kalau ngomong apa kabarnya kan kayak Tuhan gitu kayak. Iya. Jadi kayak dan sopan gitu kan. Jadi nggak kalau sekarang apa kabar gitu kan. Kalau zaman dulu kan misalnya kayak kabar Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini, semoga Iya, ini panjang kan. baik-baik saja gitu kan. Bahasa basinya banyak. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi ya karena balik lagi karena timnya semenyenangkan itu, kitanya jadi ke bawah. Tapi ke bawah puitis juga nggak sih kalian setelah syuting? Ke bawah. Ke bawah puitis ya sih. Gue sih enggak. Jangan-jangan Dela juga nulis bukunya nanti puitis juga ya Mas Adi. Tapi kayaknya sih enggak Mas Adi. Kita tunggu aja bukunya Mas Adi. Jadi ini apa namanya, soal dialog aman ya so far ya. Kemudian kalau misalnya mengangkat cerita tentang setahu saya nih, ini soal ya, isu perselingkuhan di si Bayu sama si Danti. Ini mengganggu kalian enggak? Terutama ketika tadi Mas Rako memperhatikan beberapa adegan, foto adegan yang ternyata memang ada, sekalipun tidak apa ya biasa aja, menurut saya juga biasa aja, tapi ada pelukan misalnya gitu. Itu menurut kalian ketika beradegan itu risih gak sih kayak gitu, atau ya namanya aktor sama aktris emang tuntutan skenario? Enggak sih, gue nggak ada risih-risih sama sekali sih. Maksudnya kalau gue tahu itu pekerjaan kan, maksudnya emang tuntutan yang benar tadi itu. Dan buat gue itu justru malah jadi salah satu bumbu di film itu yang justru bisa ngasih sesuatu gitu, ngasih rasa gitu sebenarnya. Sometimes tuh emang kebutuhan kayak gitu tuh penting lagi menurut gue gitu. Maksudnya kayak pegangan tangan, pelukan, even ciuman gitu ya. Itu tuh menjadi kalau di grafik tuh jadi ada peaknya gitu ibaratnya. Jadi rasa itu naik gitu ibaratnya gitu sih. Tapi tergantung gimana itu dibuatnya kan. Itu yang penting menurut gue. Ya itu dia sih. Maksudnya kayak buat gue nggak canggung karena menurut gue itu salah satu poin penting di film. Apapun yang kita kerjain itu penting gitu. Jadi gimana kita buatnya aja sih. Bella juga sama aja ya. Ada kalian udah bersahabat lama itu tiba-tiba masa sama teman sendiri itu malah rasa aneh itu enggak ya? Pertama kali iya, tapi kan kalau sekarang kita udah enggak gitu. Pertama kali banget kita partneran main bareng. Bahkan kayak waktu itu kayak kita nyoba, kan kita guelo. Ya udah deh kita coba ya, aku kamu terus. Udah nyoba, oke. Nyebut peran gak apa ya? Oh ya. Hari ini kamu udah makan belum? Geli gitu. Dulu segitunya tuh kita. Kali ini udah enggak ya? Udah lewatin masa itu. Kalau dulu kan emang kita temenan sahabatan banget lah. Udah dia kayak nggak nganggep gue cewek juga sih. Jadi lebih ke sana kalau bayangin. Jadi ya bro ya. Bukan bro sih, tapi bro gitu. Jadi kayak iya, tapi karena kita udah ngelewatin 2 project bareng dan udah bisa dapetin chemistry, udah enak lah gitu, jadi udah. Oke, kita tunggu Mas Ari. Siap. Film berikutnya berdua. Saya bentar. Ini ada pertanyaan pamungkas gitu. Apa tuh? Dodot, untuk Dodot ini apa sih yang lo rasain gitu selama menjadi orang terkenal, menjadi seorang artis ini? Apa sih yang lo rasain nih? Apalagi kan kalau di kolom komentar kan
banyak tim bilang dodotku, dodot aku ya kan. Itu seperti apa gitu. Dan untuk Kadela apa yang Kadela pikirkan gitu ketika mengawali dari dunia modeling, dunia kecantikan sampai akhirnya sekarang terjun ke film dan dapat pemeran utama terus nih. lupa jadi model saya. Nah itu seperti apa Kak? Maksudnya pernah terbayangkan nggak sih gitu? Dan ya tamanya sama kayak Dodot gitu. Apa yang Kadela rasain ketika dikenal banyak orang, populer gitu? Apalagi kan film LFS kemarin kan dengan adegan yang cukup berani, tentunya penonton juga ya menikmati adegan dalam film itu gitu loh. Maksudnya ya bisa jadi kebayang-kebayang juga atau enggak tuh seperti apa gitu, dan komentar-komentar dari warganet plus 62. Enggak, pertanyaan lu dong. Dodot. Ya plus minus lah ya, maksudnya ada pro dan kontranya menurut gue. Maksudnya jadi orang yang bisa dikenal sama banyak orang kan sebenarnya mungkin dulu waktu kita belum tahu itu jadi hal yang menyenangkan gitu kan. Cuman kan perjalanan lama-lama gitu kan. Sebenarnya gini sih, gue melihat orang-orang yang melihat gue terkenal gitu ya, itu menyenangkan sebenarnya. Maksudnya gue bisa bermain dengan mereka gitu, gue bisa seru gitu. Mereka kan bercanda kan, di komen gue kan bisa bercanda dodotku sayang gitu kan, itu kan bercanda sebenarnya kan. Bang Apoy gitu. Iya, mereka tuh punya imajinasi mereka sendiri gitu, dan buat gue itu menyenangkan sebenarnya. Itu kita bisa bermain di situ. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh gue balesin, kadang-kadang kayak iya, kayak maksudnya sesimpel iya aja itu kan, itu jadi impact besar. Iya, jadi impact besar buat mereka gitu kan. Maksudnya itu menyenangkan lah intinya. Tapi sometimes gue kan tetap manusia lah ya. Gue tetap manusia yang kadang-kadang tuh gue nggak mau diganggu, kadang-kadang gue maunya tuh sendiri aja gitu. Maksudnya kayak itu sih, ada dua hal yang menurut gue orang-orang tuh harus tahu gitu. Gue pun sebagai aktor gitu ya, gue tetap mau hidup sendiri gitu. Gue tetap nggak mau diganggu lah, tetap ada privasinya gitu. Sometimes kalau moodnya lagi bagus, ya kita bisa main bareng, kita bisa ngobrol, kita bisa senang-senang bareng gitu sebenarnya. Dan menurut gue yang paling penting adalah ngobrol tuh lebih seru daripada lu cuma minta foto, datang minta foto gitu. Iya, karena balik lagi ya, sungkan kali Dot misalnya ada penggemar, ada Dodot nih. Tapi ini kan sebenarnya logika dasar ya. Kayak lu nggak kenal sama orang, lu suka sama orang, maksudnya lu ngefans sama orang gitu ya. Kalau lu datang cuma minta foto, itu kan sebenarnya nggak ada sopan santun ya menurut gue, gitu. Kayak basa-basi sedikit lah, kayak ngobrol dulu, kayak itu lah. Maksudnya kayak tanya kabar aja. Iya, nanya kabar. Bang, apa kabar gitu kan? Bang, apa kabar? Lagi ngapain atau lagi apalah segala macam. Itu kan apa, gitu. Iya, itu yang menurut gue hilang dari orang-orang gitu sebenarnya. Sometimes orang itu perlu disapa doang. Setelah dia moodnya ternyata enak, lu kan jadi tahu gitu, moodnya enak apa enggak nih gitu kan. Lu bisa minta foto gitu. Tapi kalau ternyata dari apa kabar aja moodnya itu udah lagi, lu bisa berasal dari balasannya gitu kan. Baik kalau cuma singkat, padat dan jelas, berarti kan ini nggak mau diganggu gitu kan. Itu mengurangi rasa sakit hati orang kalau ditolak foto. Ekspektasi orang akan terlihat di situ kan. Gitu maksud gua kayak, bang apa kabar, baik. Oh, berarti dia ngamut. Udah sampai situ selesai sebenarnya gitu kan. Bang apa kabar, baik gitu kan. Kayak, oh bisa minta foto nih, bang gini ya, gue boleh minta foto nggak bang, kayak gitu kan sopan gitu, baik kan kayak, oh ya boleh, kan jadi enak gitu maksudnya kan. Itu sih maksud gue, gue pilih tepuk tangan deh. Lagi nyiapin jawaban. Lagi mikir banget. Lagi nyiapin jawaban. Maksudnya gue suka sama mereka ini, mereka ini menyenangkan gitu. Capek nggak sih Dot? Selama berkarir di film terus jadi itu aja jadi populer, misalnya jadi terkenal, keluar banyak diganggu, maksudnya bukan diganggu sih, disapa banyak orang, datangi banyak orang, atau mungkin dapat komentar ketika lu lagi nggak mood ngajak foto terus kayak agak nggak mau, malah mereka bete ya? Malah mereka bilang ih sombong banget sih. Iya, malah mereka bete, itu aneh juga sih menurut gue. Mereka yang minta ditolak, mereka bete. Enggak, sebenarnya ya itu wajar ya, menurut gue itu wajar sih. Maksudnya setelah beberapa lama gue di posisi yang seperti itu gitu ya, menurut gue itu jadi hal yang wajar. Karena ya seperti itu ternyata gitu. Capek ya, kadang capek, kadang enggak gitu. Maksudnya kayak ya akhirnya gue tahu gue harus menempatkan posisi gue tuh di seperti apa sih. Itu aja sih sebenarnya. Mesti kayak ya ternyata nggak harus santai aja, ngadepin mereka tuh santai gitu. Lu nggak boleh apa ya, nggak boleh sakit hati, nggak boleh banyak pikiran gitu. Mesti kayak udah mereka ngomong A,
ya udah aja gitu, nggak usah lu pikirin gitu sebenarnya. Terkenal itu risiko pekerjaan ya. Itu resiko, ya itu resiko, tapi baik lagi kita tetap manusia, itu Ya, sih menurut gue penting tuh. Terakhir, Dela Dia Dartian. ada yang Oke, seperti apa banyak jawaban? nih pertanyaan. Badannya terus beda lagi topiknya ya kan. Iya, tadi yang pertama apa ya? Pertama soal Dela kan awal maksudnya Oh, Dari model awal ke artis. kayaknya itu ketika jadi putri-putrian putri Indonesia. Putri Indonesia, Setelah putri beneran itu. Iya, iya. Setelah itu ke film pemeran utama gitu. Sebenarnya kalau itu untuk dunia seni peran sendiri mungkin karena suka nonton. Soalnya waktu itu pertama kali jatuh cinta banget gara-gara nonton teater koma. Yang opera kecoa tuh. Nah, waktu itu ada adegan kan opera kecoa itu cowok sama cowok ciuman. Tapi kok aku bisa kebawa? Gimana caranya? Kan kalau kemarin ya sempat ikut FTV, sempat jadi maksudnya yang aku tahu tuh acting itu hanya happy, marah, sedih gitu aja gitu. Ternyata tuh bisa lebih dari itu gitu. Ternyata seni peran itu bisa buat orang yang nonton tuh jadi ngikut tuh gimana tuh caranya gitu. Akhirnya ya pada waktu setelah nonton itu ya aku mencoba untuk belajar dunia seni peran lebih dalam lagi gitu, dan ya alhamdulillah malah dapet jalannya gitu. Kesempatannya ada ya? Ternyata gitu ya sebenarnya kalau soal kesempatan kan bagaimana kita bisa menyikapi kesempatan ini menjadi sebuah peluang gitu untuk kedepannya gitu sih. Berarti nggak pernah, maksudnya kebayang nggak sih sampai ada di titik ini gitu? Nggak kebayang juga, Dodot nih saksi hidup. Waduh, udah saksi hidup. Tapi dia pengen main film sih dari dulu emang. Iya. Maksudnya dia nanya tentang film gitu ibaratnya. Aku banyak nanya-nanya. Cuman kecemplungnya tak ajang itu dulu ya. Kenapa? Dia udah diajang itu udah lama, sebelum gua kenal dia udah di situ. Oh. Iya, itu juga kejebak sih, maaf. Curahan hati. Gak ada yang kejebak, itu semua sudah ditakdirkan. Iya. Ternyata malah jadi ya. Mungkin kalau dulu gak ikut Putri itu Betul, nggak karena jadi. Iya. kejebak loh, Film ya. karena kejebak malah jadi dapat jalannya ke dunia entertainment. Itu berarti sempat cerita sama Dodot ya, Dodot udah duluan, wah gue pengen nih. Iya dia sempet nanya. Sempet ngasih tahu nggak, lu kesini habisnya. Soalnya Dodo tuh kan dia pasti cerita ke kita semua kan, misalnya ada project film apa, terus abis itu nanti gala premier kita pasti semua diundang, udah sepaket lah kita satu geng gitu kan, gitu, dan seneng aja gitu, dan ngelihat prosesnya Dodo juga kalau dia mau syuting film tuh kayak ada readingnya, ada pendalaman karakternya gimana gitu. Terus sampai akhirnya kecemplung, ke acting terkenal, nah seperti apa? Kalian Belum terkenal Dodo ya. Tapi itu ada perubahan lah dari dulu, dari lu yang dulu sampai lu yang sekarang pasti ada perubahan. banget malah. Iya pasti, cuma kan nggak sampai yang kalau saya pergi gitu, kadang nggak sampai gitu juga, masih enak lah, masih bisa jalan-jalan naik gojek kemana-mana, pasar juga nggak ada yang ngeh gitu. Gue juga masih bisa. Gue juga masih bisa. Iya, tapi Ya, kan tetap pakai aja. baju bisa. Jangan dipaci saja. Apalagi kemarin kita lagi trip nih ke Labuan Bajo ya. Itu yang mana di tengah-tengah laut gitu. Tiba-tiba ada kapal sebelah cewek-cewek semua. Oh iya, dari kapal sebelah ini kayak di tengah laut. Padahal dari jauh gitu. Yang manggil Dela Dartian nggak ada itu ya? Nggak ada. Ikan-ikan kali. Tapi risih nggak sih, maksudnya Kak Dela ketika nama karirnya sedang naik, maksudnya jadi terkenal gitu, mungkin ya pasti banyak lah komen-komen yang tidak sedap itulah di Instagram atau di sosmed gitu. Risih nggak sih? Ya itu salah satu resiko sih, menganggap itu salah satu resiko. Dia mah terinspirasi sama Dodot nih, Dodot pengen sampai levelnya Dodot lah paling nggak nih. Nanti Dodot tinggi lagi, Dela Dartian udah sampai segini. Oh, ntar dia sampai Dodot kuburan. Paling nggak begitu. Dodot sekarang lagi nunggu 10 film, Dela Dartian paling nggak 5. Dodot nunggu 15 film, Dodot Dela Dartian 10 gitu Mas Adi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sobat WK. Mas Dodot dan Kak Kety Sharon mirip kayak Kety Sharon. Mirip kayak Kety Sharon secara hari ini. Itu karena Kety Sharon duluan. Kety Sharon. Mirip dia ada. Itu aja Mas. Siap. Ditunggu Kak Dela dan Mas Dodot. Iya, amin. Thank you. Adipat Doken dan Mbak Dela Dartian.
Jadi terima kasih sudah menyaksikan konten ini bersama kakak Adipati Dodotku dan juga Kak Dela dan Tian. Pokoknya buat Sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan ini, dan kalau memang misalkan ada hal-hal baik yang bisa kalian serap, silahkan. Kalau tidak cukup sampai di kalian, jangan disebarluaskan, dan jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan juga di like video ini. Dan sampai jumpa di podcast Kinari berikutnya bersama narasumber yang lain. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.